di sini nanti ada penjelasan daripada orang-orang yang dermawan dan orang-orang yang baik gitu ya. Jadi siapa yang dimaksudkan di dalam penjelas ini, ya apakah kita masuk di dalamnya atau justru kita di luar daripada hal yang dimaksudkan dalam kitab ini. Ya saudara yang dirahmati Allah, ini ada penjelas yang amat sangat penting buat kita dari uraian kitab Irsyadul Ibad ini ya. Jadi kalau kemarin kita sudah uraikan tentang sedekah sunnah yang begitu besar pahalanya, lalu kemudian hari ini atau malam ini kita membahas tentang masalah kebaikan dan kedermawanan dan orang-orang yang ahli sedekah ya, artinya tidak lepas daripada sifat dermawan gitu, juga sifat baik gitu. Jadi orang yang disebut ahli sedekah pasti insya Allah dia itu dermawan, insya Allah dia juga termasuk baik gitu. Ya lain persoalannya ketika dia ada niat-niat tertentu gitu ya. Ya baik saudara, kita akan bacakan terlebih dahulu tentang bahasan kita malam ini. Tolong disimak, yang bawa kitab bisa langsung dibariskan. Oh sudah ada barisnya itu. Ya bisa langsung dibariskan, kalau yang belum ada ya kita bacakan dulu, nanti baru kita jelaskan daripada kajian ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun fi madhis sakhai wal judi. Akhraja al-Bukhari wal Baihaqi. As-sakha'u syajaratun min asjaril jannah. Agsanuha mutadalliyatun fid dunya. Faman ya'khudhu bi ghusnin minha qadahu dhalikal ghusnu ilal jannah. Wal bukhlu syajaratun min asjarin nari. Agsanuha mutadalliyatun ilad dunya. Paman ya'khudhu bi ghusnin min agsaniha qadahu dhalikal ghusnu ilan nar. Wa ibnu Adi, al jannatu darul askhiyai. Wa Tabraniyu, inna fil jannati baitan yuqalu lahu baitul askhiyai. Wa Tirmidhiyu wal Baihaqi, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahilu as-sakhiyu ahabbu ilallahi min 'abidin bakhilin. Wa qala Salmanul Farisiyu, idza mata as-sakhiyu qalatil ardu wal hafadhah ya rabbi tajawaz an abdika bisakhaihi fid dunya. Wa idza matal bakhilu qalat Allahumma ihjib hadzal abdu, ihjib hadzal abda 'anil jannati kama hajaba ibadaka amma fi yadihi minad dunya. Ya saudara yang dirahmati Allah, sampai situ ya, ihjib hadzal abda 'anil jannah, tadi itu yang terakhir ya. Ya kita lihat di sini penutup tentang kebaikan dan kedermawanan. Akhraja, telah dikeluarkan hadis ini atau diriwayatkan hadis ini oleh Al-Imam Bukhari wal Baihaqi dan Imam Baihaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan sabdanya,
as-sakha'u syajaratun min asjaril jannah. Orang-orang yang dermawan itu syajaratun adalah sebuah pohon, ya, atau bisa diartikan sifat kedermawanan itu adalah sebuah pohon min asjaril jannah, dari pohon-pohon yang ada di surga. Jadi orang dermawan itu diumpamakan seperti pohon-pohon yang ada di surga gitu. Nah, kemudian agsanuha mutadalliyatun fid dunya. Agsanuha itu artinya dahan, ya, dahan. Sedang dahannya, apa dahan itu bahasa kitanya apa dahan itu? Dahan bahasa dahan, ada dahan ada ranting ji, itu cabang ya, cabang kalau bahasa kita cabang ya, pokoknya begitu dah, ada urusannya gitu dahan ya. Jadi dahan pohon itu dahannya mutadalliyatun fid dunya. Apa mutadalliyat? Mutadalliyat itu artinya menurun, ya, menurun atau ya menurun atau apa namanya, merembet ya, kalau bahasa orang betul bilang merembet ya, ya merembet kemana? Fid dunya, ke dunia ya. Jadi pohon dahannya itu merembet ke dunia, turun ke dunia. Nah, kata Nabi apa? Faman ya'khudhu, barang siapa yang mengambil atau memegang dahan itu, ya, bigusni dengan dahan itu, minha, dari pohon yang ada dahannya itu, qadahu dzalikal ghusnu ilal jannah, maka ia akan qadahu itu artinya dituntun, dia bakal dituntun oleh dahan itu untuk menuju surga. Tuh, saudara. Jadi kalau kita baik, kita dermawan tuh ibarat kita megang dahan pohon surga itu. Lalu ketika itu kita sedang dituntun nama dahan itu untuk menuju surga. Masya Allah. Antum sering megang pohon? Sering megang pohon ya? Pohon apa antum pegang? Ya? Atau sering megang dahan? Sering ya? Dahan apa yang antum pegang? Makanya daripada kita megang pohon-pohon yang ada di situ, lakukan aja yang begini. Karena apa yang kita lakukan, kedermawanan tadi itu diumpamakan pohon, dahannya terus ke bawah, kita seperti orang memegang dahan itu, dan dahan itu mengajak kita ke surga. Kan semuanya pengen ke surga, betul? Pengen gak ke surga? Mau kan? Siapa yang gak mau ke surga? Begitu ya? Siapa yang gak mau ke surga? Orang bodoh, kalau dibilang ada yang mau ke surga, dia gak mau, bodoh disebutnya. Bodoh. Kalau dulu ada, kalau anak yang kecil masih lugu sih dia nggak jadi masalah karena dia lugu gitu, polos. Ya, dulu ada anak TPA gitu, ya. Kata gurunya, nih anak berbakti bener sama orang tuanya. Kata gurunya, anak-anakku, orang-orang beriman itu nanti ditempatkan Allah di surga. Jadi siapa di antara kalian yang mau ke surga, tunjuk tangan. Semua tunjuk tangan. Saya, Bu, katanya. Ada anak satu yang gak mau tunjuk, diem saja dia. Sehingga bu gurunya nanya, anakku, kenapa kamu tidak seperti teman-teman yang lain? Mau diajak ke surga kok kamu gak tunjuk tangan? Dengan polosnya dia menjawab, ibu guru, pesan ibuku tadi mau berangkat ke sekolah. Jadi kalau habis pulang sekolah jangan kemana-mana, langsung pulang. Jadi kalau ibu ngajakin ke surga, saya durhaka sama ibu saya gitu. Jadi polos nih anak nih. Bener gak nih anak? Bener gak? Bener kan, pesan ibunya jangan kemana-mana nanti kalau habis pulang sekolah. Ibu gurunya ngajak kemana? Ke surga. Dia ogah, pantas, karena dia taat apa? Gurunya. Ya emang sama ibunya. Ya bener, terlalu polos gitu ya. Ya ini luar biasa saudara ya. Kalau antum ditanya mau ke surga, ogah, bodoh itu ente. Ya. Jadi harus mau, setiap orang tuh pasti menuju pengen ke surga gitu. Caranya apa? Tadi dermawan, ya, kita lakukan itu, maka insya Allah. Nah sebaliknya saudara, wal bukhlu syajaratun min asjarin nar. Dan
Orang yang sifat pelit itu diumpamakan seperti apa? Pelit itu seperti pohon juga, ya, adalah sebuah pohon min asjarin nar, dari pohon-pohon yang ada di neraka. Jadi orang pelit itu pohon juga yang ada di neraka. Agsonuha mutadalliyatun ilad dunya, dan dahan-dahannya itu menurun atau merebet ke dunia. Paman ya'khudhu bi ghusnin min agsaniha qadahu dzalikal ghusnu ilan nar. Siapa orang yang mengambil, memegang dahan itu, maka dia akan dituntun oleh dahan itu untuk menuju api neraka. Itu orang yang kikir. Jadi orang kikir itu sama aja lagi megang pohon neraka, dahan dari api neraka itu yang dia pegang lalu dituntun ke neraka. Itu orang kikir, pelit gitu, ya. Orang kikir dan pelit seperti itu. Jadi nanti adanya di sono dia, ya, adanya di neraka gitu, saudara. Maka ini adalah hal yang saya kira diulang-ulang, tetapi ini menjadi pelajaran penting buat kita gitu. Karena memang sifat manusia itu kadang-kadang kan, ya kadang dia lagi baik-baik gitu, kadang kalau lagi pelit-pelit gitu. Maunya ajaran Islam itu kan kedermawanan kita itu istiqomah, jangan jangan temporer gitu. Jangan temporer, kedermawanan kita istiqomah sampai ajal menjemput kita. Kalau hari ini kita dermawan, besok dermawan, lusa dermawan, dan seterusnya dermawan gitu. Jadi jangan cuma hari ini aja dermawan, besok enggak, besok lagi enggak, jangan. Karena itu akan mempengaruhi diri kita juga. Kalau kita dermawan hari ini, besok juga kita dermawan. Saat ini juga kita dermawan gitu. Jadi ada nilai yang Allah berikan kepada orang-orang yang baik gitu. Orang-orang yang dermawan tadi gitu. Ya termasuk antum sebagai suami dermawan itu penting juga. Kalau punya istri itu jangan pelit-pelit sama rizki yang udah dikasih sama Allah. Karena di balik rizkimu itu ada doa dia. Tanpa kamu didoakan oleh istrimu, maka kamu nggak akan punya rizki dari Allah. Makanya penting istrimu itu adalah membawa rizki dengan doa-doa dia, termasuk anak-anakmu itu. Maka jangan pelit sama istri dan anakmu itu. Kalau kamu ada rizki, bagi istrimu, bagi anakmu, karena itu kewajiban kamu untuk memberikannya. Jangan kau pelit, karena setiap saat dia berdoa kepada Allah supaya kamu berusaha, dan usahanya kamu membawa berkah dengan doa mereka, dengan doa istri-istrimu itu. Ya, ketika kamu sekarang punya ruko, punya kontrakan, punya mobil, itu berkat siapa? Doa siapa? Doa istri. Coba bayangin Pak. Jadi kalau ada orang yang sekarang punya ruko, punya kontrakan, punya perusahaan, itu karena doa istri. Berkah nggak? Berkah nggak? Berkah. Itu baru satu istri ngedoain. Baru satu istri, takut duluan ente. Ya, jadi kalau satu istri itu berdoa seperti itu, kita syukurin deh. Tapi jangan coba-coba kalau antum ya punya satu istri lalu kemudian masih mau macam-macam sama yang lain, sementara kamu tuh belum bisa mendidik istrimu itu, belum bisa mendidik istri dan anak-anakmu itu. Jadi kalau kamu sudah mampu dan adil bisa mendidik istri dan anak-anakmu itu boleh. Tapi kalau kamu belum bisa mampu mendidik itu, jangan dulu. Karena itu ada satu bentuk larangan, karena disebutnya antum belum adil di situ. Belum adil. Jadi jangan cuma pengennya mau nikah aja, enggak, bukan itu. Jadi sunnah Nabi banyak yang disebut dengan nikah, apa yang disebut dengan sunnah-sunnah yang dianjurkan gitu. Nah, jadi saudara yang dirahmati Allah, jadi jangan pelit sama istri kita, jangan pelit sama anak-anak kita gitu. Kalau ada rezeki bagi mereka. Nah, itu hal yang penting untuk kita cermati gitu ya, tentang hal kedermawanan tadi. Nah, kemudian Ibnu Adi, hadis yang disanadkan dari Ibnu Adi, Nabi SAW bersabda, al jannatu darul askhiyai, surga itu adalah tempat, ya, tempatnya orang-orang dermawan gitu Pak. Surga itu tempatnya orang-orang dermawan, saudara. Makanya ada satu hadis Pak ya, nanti itu di surga ya, rumah-rumah Allah tuh jadi saksi. Rumah Allah nanti masuk surga Pak. Ini masjid-masjid ada di surga nanti. Masjid-masjid ada di surga gitu ya.
nanti yang dipanggil sama masjid itu siapa duluan? Ketua masjid, pengurus masjid, wakil ketua masjid, sekretaris, apa siapa? Yang dipanggil sama masjid untuk menuju surga siapa? Hah? Ketua masjid, bendahara, apa siapa? Hah? Atau merebot? Yang dipanggil sama masjid siapa? Nah, saudara, antum pikirannya mesti pengurus masjid dong, karena dia yang capek, dia yang lelah, gitu kan? Masjid nggak panggil itu, merebot kali? Nggak juga. Merebot nggak dipanggil sama masjid. Yang dipanggil siapa? Orang yang dermawan dipanggil sama masjid. Yang dulu aku bisa berdiri kokoh, kata masjid, karena kedermawanan orang itu. Ya Rabb, aku panggil mereka untuk kau ajak dia kemari untuk masuk dalam surgamu. Orang dermawan nama masjid yang dipanggil sama Allah. Kalau pengurus dermawan, ya pengurusnya duluan, ya. Merebotnya dermawan, merebotnya duluan, ya. Jadi orang dermawan yang dipanggil sama masjid, Pak, begitu. Orang dermawan yang dipanggil sama masjid. Nanti setelah itu orang dermawan ditanya tuh sama Allah, ya Rabb, dermawan, antum tuh bisa melakukan sodako atas arahan siapa? Ulama-ulama kami. Dia mengajarkan kami begini, begitu, begini, begitu, bahwa sedekah ini begini, sedekah ini begini, jangan ria, jangan ujub. Itu berkat ulama kami. Siapa ulama kamu? No, Dahlan ngajarin juga. Panggil Ustaz Dahlan, panggil. Dipanggil. Setelah orang kaya, ulama dipanggil sama orang kaya tadi itu. Artinya karena dia mengajarkan ilmu-ilmu tentang kedermawanan tadi. Apalagi ulamanya itu dermawan. Wah, lebih cakep lagi. Ulama itu dermawan. Dia punya ilmu, kaya, dia bisa mendelegasikan ilmu dan hartanya di jalan Allah. Wah, luar biasa itu. Udahnya alim, kaya, dermawan. Wah, segalanya buat dia itu. Jadi segalanya buat dia. Jadi masjid nanti manggil orang dermawan, saudara. Setelah itu para ulama dipanggil yang ngajarin dia. Pengurus kalau gitu kapan pengurus? Pengurus kapan dipanggilnya? Pengurus kapan dipanggilnya? Nah, setelah itu baru pengurus-pengurus yang amanah. Kalau pengurus yang nggak amanah mah nggak dipanggil sama masjid, nggak dipanggil. Yang amanah dipanggil sama masjid, ya. Haji Udi dipanggil, ya. Ustaz Dahlan dipanggil. Yang ngurus-ngurus masjid yang pada amanah gitu dipanggilin sama masjid. Tuh, yang pada amanah, yang keringatnya itu jadi saksi, saudara. Begitu. Gimana? Kalau yang pelit kapan dipanggil? Agak dipanggil-panggil dia, Pak. Agak dipanggil-panggil. Tuh, jadi ada tuntunannya tuh, Pak. Jangan khawatir kalau kita berjuang di jalan Allah tuh jangan khawatir. Ada tuntunannya, begitu ya. Nah, jadi memang jelas ketika Nabi sebutkan surga itu sebagai tempat, ya, atau rumah orang-orang yang dermawan. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Imam Tabrani, riwayat Imam Tabrani. Inna fil jannati baitan yuqalu lahu baitul askhiyai. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu rumah dan ditanyakan atau dikatakan baginya, maksudnya di situ disebutkan rumah siapa itu? Baitul askhiyai. Itu rumahnya orang dermawan. Dermawan lagi disebut di sini. Masya Allah, ya. Luar biasa nih. Wa Tirmidzi wal Baihaqi. Berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Baihaqi. Al-Asakhiyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat kepada Allah. Qaribun minan nas, dekat kepada manusia. Qaribun minal jannah, dekat sama surga. Ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Sebaliknya, wal bakhil ba'idun minallah. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh juga dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, tapi dekat kepada api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang kita khawatirkan, saudara. Ya, yang kita khawatirkan. Karena sebenarnya kedermawanan kita itu bukan hanya kepada manusia, tetapi makhluk-makhluk Allah keseluruhannya. Ya, binatang, tumbuhan dan seterusnya itu punya nilai ketika kita berbuat baik dengan mereka, karena mereka adalah makhluk gitu. Nah, ini sampai Nabi menyebutkan dalam hadis apa? Irhamu man fil ard yarhamkum
man fis sama. Man la yarham la yurham. Kasih sayangi oleh kalian makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, sayangi oleh kalian. Niscaya yang di langit itu artinya penghuni-penghuni langit, ya, maka akan sayang pada kalian. Malaikat-malaikat Allah tuh sayang sama kalian. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya sifat kasih sayang nggak akan pernah disayang. Gitu kuncinya, Pak. Orang yang nggak pernah punya sifat kasih sayang nggak bakal disayang oleh Allah yang Maha Penyayang, gitu. Saudara pernah dengar satu riwayat seorang wanita yang menyiksa seekor kucing, ya. Kucing itu dikurung hingga lapar dan menghabisi ajalnya, gitu. Kucing itu sampai mati dalam kurungan seorang wanita, ya. Nah, wanita ini dalam satu catatan disebut orang ahli ibadah, Pak. Ya, dalam riwayat itu dia ahli ibadah. Tapi dia karena benci dengan kucing itu, kucing dia kurung, Pak. Lapar tuh kucing, ya, dia gak kasih makan sampai mati. Ada kucing itu berdoa kepada Allah. Di saat dia berjumpa dengan Allah, wanita ini, kucing ngomong sama Allah, ya Rabb, dulu yang waktu di dunia orang ini yang mengurung aku sehingga aku itu lapar, ya, karena dikurung gak diberi makan sama dia. Maka aku tuntut dia. Aku gak ridho kalau dengan ibadah yang selama ini dilakukan sehingga menyebabkan dia ke surga. Ada satu sifat dia membenci makhlukmu yang bernama kucing, dan aku disiksa olehnya sampai aku menemui ajalnya, ya, maka itu aku tuntut dia. Dipanggil sama Allah, wanita, nggak pantas kamu ke surga, kamu ada di neraka, karena sebab menyiksa kucing tadi, karena dia nggak sayang sama kucing. Masya Allah, ini kan satu catatan buat kita. Jadi jangan kita jahat dengan binatang, kita jangan jahat dengan makhluk-makhluk Allah, gitu. Jadi kita harus baik-baik dengan mereka. Karena binatang-binatang juga paham, Pak, kalau kita baik dengan mereka, dia juga akan baik dengan kita, gitu. Apa saja. Saudara pernah dengar riwayat Ghazali, ya? Abu Hamid Al-Ghazali pernah satu ketika, saudara, di waktu malam ada beberapa nyamuk menggigit tubuhnya, sehingga beberapa nyamuk itu yang menggigit tubuhnya pergi satu-satu, hanya tinggal satu nyamuk yang ada di kulitnya yang belum puas mengisap darahnya Syekh Imam Ghazali. Saat itu Imam Ghazali membiarkan dia menghisap darahnya. Imam Ghazali dihisap darahnya oleh nyamuk itu, diam dia. Sambil tetap baca sholawat, dia liatin nyamuk itu mengisapnya sampai dia kenyang. Sudah dirasa oleh Imam Ghazali itu tidak ada gigitan, berarti dia udah kenyang, gitu ya. Dipegang oleh Imam Ghazali, nyamuk itu kemudian disuruh terbang kembali. Ya, sambil berkata Imam Ghazali, wahai nyamuk, makhluk Allah, ya, aku hanya bisa sedekah sedikit darah untukmu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kamu, gitu ya. Kemudian dilepas lagi oleh Ghazali, terbang. Masya Allah. Kalau antum gimana kira-kira? Kalau antum tuh nyamuk nempel di telinga antum atau di kulit antum, gimana kira-kira? Nah, itu kalau antum nyamuk gigit diri antum tuh antum obatin, gitu kan, antum beli autan, beli apa segala macam, gitu ya. Ya, tapi memang di situ ada nilai, Pak, ada nilai. Coba lihat Imam Ghazali, ya, begitu dia sayangnya dengan makhluk Allah, begitu ya, sayang. Banyak catatan-catatan riwayat yang sebenarnya menjadi ibrah, pelajaran buat kita tentang hal itu, gitu ya. Nah, inilah sifat kedermawanan, saudara, ya. Jadi pantas kalau tadi dikatakan orang dermawan itu dia dekat dengan surga, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, jauh daripada api neraka. Nah, ini lagi ada satu penjelasan dalam hadis ini, wal jahilu sakhiyu ahabbu ilallah min abidin bakhilin. Nah, ini juga menjadi catatan, saudara, ya. Menjadi catatan, saudara. Orang bodoh yang dermawan, ya, orang bodoh yang dermawan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi kikir. Orang bodoh dermawan, sama orang ibadah, ahli ibadah kikir, masih kalah cinta Allah kepadanya. Jadi artinya Allah lebih mengunggulkan cintanya kepada orang bodoh yang dermawan daripada orang ahli ibadah yang kikir tadi. Nah, di sini artinya apa? Allah justru menilainya bukan karena ibadah dan kebodohan, tapi karena kedermawanan tadi, saudara. Karena kedermawanannya tadi.
yang dinilai oleh Allah itu. Orang bodoh dermawan, orang ahli ibadah kikir, masih kalah cinta Allah dengan dia. Jadi Allah justru menaruh cinta dan perhatiannya kepada orang bodoh yang dermawan, yang orang bodoh yang dermawan. Apalagi kalau ada orang alim dermawan, jauh lebih cakep dah tuh. Orang alim dermawan, orang ahli ibadah dermawan, gitu. Itu lebih cakep lagi. Ya, lebih cakep lagi. Kenapa demikian, saudara? Karena orang-orang ahli ibadah, dia dengan ibadahnya lalu kemudian ya tidak membuat dia tertunduk hatinya untuk lembut hatinya pada kedermawanan, itu menyebabkan ibadah dia tertolak, saudara. Ibadah dia tertolak. Ya, ini yang menjadi pengaruh, saudara, ya. Makanya kita rajin ibadah, maka rajin juga kita dermawan dalam artian sedekah. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas itu terjaga dengan rapi, nggak bisa dipisahkan, Pak. Jadi kalau kita hanya mengatur posisi diri kita hanya hablum minallah, nggak dianggap bagus kita oleh Allah. Hablum minan nas juga nggak dianggap bagus. Yang bagus ya dua-duanya tadi, hablum minallah terjaga rapi, hablum minan nas juga terjaga rapi, gitu. Nah, ini menjadi catatan khusus juga buat kita, saudara, ya. Jadi orang bodoh yang dermawan dianggap bagus, ya, atau dianggap dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah daripada orang ahli ibadah tapi kikir, saudara, ya. Nah, kemudian, saudara, ya, wa qala Salmanul Farisi, dan telah berkata Salman Al-Farisi. Siapa Salman Al-Farisi? Ya, Salman Al-Farisi siapa? Sahabat Nabi, saudara. Ya, dia terkenal sebagai panglima, sebagai sahabat yang ahli membuat apa? Parit. Ya, perang Khandaq itu, makanya disebut Khandaq itu karena dia menggali parit itu. Jadi dengan strateginya itu, ya, perang Khandaq itu banyak musuh-musuh yang masuk ke dalam Khandaq karena parit buatan Salman Al-Farisi itu. Jadi punya kecerdasan di dalam memimpin satu peperangan dan idenya cemerlang, saudara. Nah, itu Salman Al-Farisi. Nah, Salman Al-Farisi ini, saudara yang dirahmati Allah, dia pernah mengatakan begini dalam satu qalnya. Idza matas sakhiyu, apabila orang dermawan wafat, meninggal, mati gitu, qalatil ardu wal hafadah, maka berdoa, ya, berdoa bumi dan malaikat-malaikat penjaga itu. Jadi malaikat penjaga dan bumi yang ditinggalkan itu berdoa, saudara. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Apa katanya? Ya Rabbi, wahai Allah, tajawaz an abdika bisakhaih, maafkan dia, ya, maafkan dia, ampuni dia, an abdika bisakhaihi, karena kedermawanan dia fid dunya, di dunia. Tuh, jadi orang dermawan dimaafin sama Allah karena kedermawanannya gitu. Ya, waktu di dunia. Ya, kemarin kita udah bahas tuh, ya. Kalau setiap orang yang sedekah itu kan sifatnya umum, ya. Di luar kita aja sedekah masih dimuliain sama Allah. Dimuliain artinya dia dapat keselamatan di dunia saja, gitu. Tapi kalau dia orang muslim, dia mukmin gitu, dia dermawan, dia ahli sedekah, itu lebih cakep lagi. Dia punya selamat dunia dan akhirat, begitu, saudara, ya. Nah, jadi di situ didoain nama malaikat-malaikat penjaga itu bahwa untuk ampuni dosanya, maafkan dia karena dia dermawan waktu hidup di dunia. Tapi sebaliknya, saudara, wa idza matal bakhil, apabila orang yang bakhil mati, orang kikir itu mati atau meninggal, qalats, maka berdoa itu malaikat-malaikat itu penjaga dan bumi itu, Allahumma ihjib hadzal 'abda 'anil jannah kama hajjaba ibadaka amma fi yadihi minad dunya. Ya Allah, ihjib. Apa ihjib itu? Halangi, tolak, hijab itu, ya. Ihjib, tolaklah dia, tolaklah hamba ini, halangilah hamba ini, anil jannah, daripada surga, kama hajaba ibadaka amma fi yadihi minad dunya, sebagaimana dia dulu menolak rizki yang telah kau limpahkan kepada hamba-hambamu, ya, dari rizki yang ada di tangannya itu waktu di dunia, dia menolak untuk dinafkahkan, untuk disedekahkan, gitu, saudara. Jadi orang ini pelit, saudara.
Jadi punya rezeki dari Allah, dia nggak merasa bahwa itu adalah dari Allah gitu, sehingga yang ada menumpuk-numpuk harta, ya nggak pernah mau berbagi kepada sesama. Ya dia nggak pernah mau berbagi kepada sesama. Dan kalau direnung-renung saudara, ada satu catatan riwayat yang nanti kita akan bacakan, tapi sekilas saya ingin sampaikan di sini sebelum saya baca kitabnya. Tapi saya sampaikan gini, kisah singkatnya gini saudara. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan tentang sodakoh kepada para sahabat. Kata Rasulullah, gemarkan olehmu tentang sodakoh. Artinya canangkan olehmu, lakukan olehmu tentang sodakoh. Karena di balik sodakoh itu akan menyelamatkan kalian. Itu pesan Rasulullah kepada seluruh para sahabat ketika itu. Nah mendengar itu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu begitu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mendengar kalimat tadi itu langsung tuh, kebetulan apa yang diperintahkan Nabi tentang sodako, dia lagi ada rizki saudara, lagi ada rizki. Jadi kalau bahasanya begini Pak, Sayyidina Umar tuh ya jarang-jarang punya rizki banyak gitu, tiba-tiba kok ada perintah sodako dari Rasulullah, dia punya rizki banyak gitu, punya rizki banyak. Ya sebut aja gini deh Pak, antum tuh lagi punya rizki atau kena gusuran gitu ya, kena gusuran, ada perintah sedekah tuh, ya sedekahlah oleh kamu karena akan menyelamatkan kalian begitu. Nah antum kena gusuran katakan 1 miliar lah gitu ya, 1 miliar. Nih Umar lagi punya duit Pak, ya Umar lagi punya duit pada saat perintah sedekah itu, ya Rasul langsung yang menyertakan. Maka saat itu Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar tuh menyebutkan dalam hatinya begini Pak, aku akan bawa sedekah ini kepada Rasulullah dan aku akan sampaikan tentang sedekah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena aku lagi banyak rizki kebetulan dan aku akan bawa rizkiku ini separuh dari apa yang aku punya. Dan bergumam di hati Umar, aku akan unggulkan Abu Bakar As-Siddiq, aku akan kalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Selama ini beliau dermawan, aku akan kalahkan dia. Ini namanya berlomba dalam kebaikan saudara. Jadi bergumam dalam hati Umar, aku akan kalahkan Abu Bakar gitu ya. Dia bawa separuh hartanya itu. Jadi kalau tadi 1 miliar saudara, Umar bawa berapa? 500 juta dia bawa saudara. Dia bawa kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini sedekahku. Lalu apa kata Rasulullah? Bagaimana dengan keluarga yang kau tinggalkan? Apa yang kau tinggalkan harta dari mereka? Begitu. Berapa banyak yang kau tinggalkan harta untuk keluargamu itu? Kata Umar, mithluh, seperti yang aku bawa, berarti separohnya. Jadi 500 juta aku sedekahkan, 500 juga aku tinggalkan buat keluargaku. Nah, di sini Umar merasa bahagia dia. Artinya Abu Bakar kalah sama gue pokoknya Abu Bakar kalah dia. Tiba-tiba datang Abu Bakar, ya Rasulullah, aku sedekahkan kulluhul mali, seluruh hartaku aku sedekahkan hartaku. Lalu bagaimana tentang keluarga yang kau tinggalkan, kata Rasulullah? Tentang istri dan anak-anakmu bagaimana? Aku jaminkan kepada Allah dan Rasulnya. Aku jaminkan kepada Allah dan Rasulnya untuk keluargaku dan hartaku ini kuserahkan semua untuk sedekah. Ketika didengar Umar malu saudara, malu. Abu Bakar semua, gue pikir gue udah unggul, baru 500 juta, baru separohnya malah kalah. Dia semua hartanya dia sedekahkan. Sementara keluarga dan anaknya dia minta jaminan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Saat itu Umar berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, emang kamu adalah orang yang tidak akan pernah bisa aku kalahkan dalam soal sedekah. Ya, dalam soal kedermawanan aku tidak bisa mengalahkan kamu wahai Abu Bakar. Masya Allah. Coba bayangin saudara. Bisa saudara begitu? Saudara? Kalau antum disuruh pilih antara Abu Bakar dan Umar, posisi antum ada di mana? Antara Abu Bakar dan Umar? Ada di Abu Bakar apa Umar? Hah? Nggak ada di dua-duanya? Celaka antum. Ya, antara Abu Bakar apa Umar, mana ini posisi kita ini? Ya kalau Abu Bakar rasanya kita nggak mungkin. Kalau Umar ya berat juga, separuh harta gitu ya.
berat juga. Siapa ini? Kalau gitu, kita yang bagian kecil aja deh. Gimana? Bukan, itu artinya bersaing dalam arti fastabiqul khairat, kebaikan. Bukan sombong si Umar, bukan. Artinya dia fastabiqul khairat. Ya fastabiqul khairat kepada Abu Bakar. Dia mengira kalau Abu Bakar paling juga ya 3/4 dah, nggak separoh gitu ya. Tapi ternyata Abu Bakar seluruhnya dalam konteks sedekah tadi. Masya Allah ya. Maka ini yang luar biasa. Makanya kalau kita contoh lain Pak, contoh riwayat lain ketika hijrahnya Nabi itu, kaum Ansor itu luar biasa kedermawanannya. Kaum Ansor Pak, ketika Nabi yang disebut membawa kaum muhajirin, orang-orang hijrah, Masya Allah, itu kaum Ansor tuh kalau udah menolong orang-orang muhajirin gak tanggung-tanggung Pak. Kalau dia punya harta itu katakan 1000 gitu, separuh-separuh, 500 gitu ya, 500. Dia punya kontrakan 10, 5 belah, bagi dua. Bahkan ada juga sebagian menyebutkan bukan lagi bagi dua, bahkan yang buat muhajirin itu bisa 3/4-nya dia sisanya. Sampai sebegitunya saudara. Bukan hanya soal harta, sampai istri pun ditawarin Pak. Istri ditawarin. Orang-orang muhajirin nih yang gak pada bawa istri ke Madinah, orang-orang Ansor tuh punya istri ada yang lebih dari 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dia panggilin, pulang sini ya, kamu silakan pilih istri-istriku yang ada di situ, mana yang kamu suka, nanti akan aku ceraikan dia dan buat kamu. Sampai begitu saudara. Bayangkan itu, kalau model antum kira-kira bagaimana itu ya, posisi antum. Jadi kalau antum nanti mau, kata dia, silakan ambil. Oh saya suka ini, diceraikan dia, kawin sama dia, nikah dengan dia. Sampai sebegitu. Ini artinya ketika dia sudah melihat perjuangannya bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya gitu ya. Jadi kalau kita udah cinta kepada Allah dan Rasulnya, apapun yang kita miliki akan menjadi mudah untuk kita keluarkan pada jalannya gitu ya. Nah ini menjadi pelajaran khusus buat kita. Mudah-mudahan ini bab menerangkan kebaikan dan kedermawanan sehingga tersentuh hati kita untuk bisa mewujudkan apa yang ada di dalam kitab ini. Ya mudah-mudahan menjadi wasilah kebenaran kita dan tetap kita istiqomah di dalam kebaikan, di dalam ibadah dan juga di dalam kedermawanan. Insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baik saudara, kita sama-sama tutup dengan doa. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakas syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina faraja wa faraha was surura wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.